Halo sahabat, selamat datang kembali di alur cerita film Valvi Film. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Recall. Film asal Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2021 dan menceritakan tentang seorang wanita bernama Sojin yang baru saja bangun dari komanya akibat dari sebuah kecelakaan. Saat terbangun, ia tidak dapat mengingat hal apapun karena mengalami amnesia. Sojin pun berusaha keras untuk mengingat masa lalunya, dan berkat perawatan yang diberikan oleh suaminya yang bernama Ji-hoon, akhirnya ia bisa pulang dari rumah sakit. Akan tetapi, Sojin kini seperti dapat melihat masa depan orang-orang saat dimana mereka menghadapi situasi berbahaya. Suatu hari tanpa sengaja Sojin bertemu dengan mantan rekan kerjanya. Mantan rekan kerjanya memberitahu sesuatu tentang Ji-hoon suaminya yang tidak bisa dia percayai. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita bahas ya. Film berawal dari terlihatnya seorang wanita bernama Sojin yang baru saja tersadar dari sebuah kecelakaan. Namun ia tidak mengenali suaminya yang bernama Ji-hoon karena mengalami amnesia. Dari buku yang diberikan oleh suaminya, akhirnya Sojin tahu bahwa dia adalah anak yatim piatu. Suaminya dengan sabar merawatnya sehingga Sojin bisa pulang dari rumah sakit. Ketika tiba di apartemennya, saat Sojin masuk ke lift, tiba-tiba lampu mati. Sojin yang takut akan kegelapan terus-menerus meminta bantuan. Ji-hoon yang bergegas dan berusaha mencari Sojin, ia menemukan Sojin yang dalam keadaan pingsan di dalam lift. Saat Sojin tersadar, ia melihat ada sebuah lukisan di dinding yang menggambarkan sebuah danau di Kanada. Ji-hoon mengatakan dahulu Sojin ingin pindah ke sana, ke sebuah danau vermilion berwarna orange kemerahan di Kanada. Pada keesokan harinya, Sojin memberitahu Ji-hoon bahwa ia bosan di rumah. Lalu, ia pun berniat turun ke bawah. Di dalam lift, ia bertemu dengan seorang gadis kecil. Saat tangannya menyentuh gadis kecil itu, tiba-tiba ia melihat akan ada kejadian buruk yang akan menimpa anak kecil itu. Sojin mengikuti anak itu dan kejadiannya persis seperti apa yang dilihatnya tadi. Lalu Sojin beralih berusaha menolong gadis kecil itu. Beruntung, Ji-hoon datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Sojin. Di apartemennya, Ji-hoon mengobati luka Sojin, lalu memberikan obat dari dokter untuk Sojin. Keesokannya, saat Sojin sedang duduk di taman, tanpa sengaja ia melihat gadis kecil kemarin. Lalu Sojin pun mengejarnya hingga ke lift. Di lift, Sojin menanyakan keadaan gadis kecil itu apakah ada yang terluka. Namun gadis kecil itu tidak menghiraukannya dan keluar dari lift. Tiba-tiba Sojin melihat kembali bahwa akan terjadi sebuah kejadian buruk yang akan menimpa anak itu. Lalu ia pun mengikuti anak itu. Dan benar saja, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dari unit apartemen anak itu. Saat di rumah sakit, Sojin memberitahu apa yang dia alami dan lihat kepada dokter. Namun dokter dan suaminya tidak percaya. Dokter mengatakan mungkin itu disebabkan oleh cedera di otaknya akibat kecelakaan sebelumnya yang menyebabkan Sojin berhalusinasi. Sojin pun kesal lalu ia pun keluar dari ruangan itu. Mereka pun pergi ke pantai dan Ji-hoon pun meminta maaf atas sikapnya saat di rumah sakit karena tidak mempercayainya. Pada keesokan paginya, tiba-tiba ada dua orang polisi yang mendatangi Sojin untuk menanyakan memar di tubuh Sojin yang menurut laporan dari rumah sakit, memar itu sudah ada sebelum ia mengalami kecelakaan. Polisi menanyakan apakah suaminya melakukan kekerasan terhadapnya. Lalu Sojin berkata jika suaminya kasar, ia akan melaporkannya. Saat polisi itu akan pergi, ia melihat sebuah foto pernikahan yang aneh karena posisi pria terbalik. Saat Sojin menaiki sebuah lift, ia bertemu dengan seorang gadis remaja. Dan lagi-lagi ia kembali melihat akan terjadi kejadian buruk yang akan menimpa gadis itu. Ia pun berusaha memberitahu gadis itu bahwa akan ada kejadian buruk yang akan menimpanya. Sojin memberitahu bahwa orang yang akan berbuat jahat kepadanya memiliki bekas luka di dagunya. Namun gadis itu tidak memperdulikannya. Karena khawatir, Sojin terus mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Namun tiba-tiba ia disamperin oleh seorang wanita yang merupakan mantan rekan kerjanya dulu. Wanita itu membawa Sojin ke tempat kerjanya dulu. Ternyata Sojin adalah seorang guru seni. Wanita itu juga menyinggung soal suami Sojin yang memiliki cinta unik dan juga pencemburu. Di meja kerja Sojin dulu, ia menemukan sebuah kartu nama suaminya di mana tertulis alamat kantor suaminya.
Namun setelah ia datangi, ternyata kantor itu sudah bangkrut dan disegel. Di rumah, Sojin marah kepada Ji-hoon karena Ji-hoon tidak memberitahu di mana ia bekerja dan Ji-hoon juga tidak memberitahunya bahwa kantornya telah bangkrut. Ia pun marah kepada Ji-hoon karena tidak terbuka kepadanya. Hari pun berlanjut, Sojin mendapat sebuah kiriman paket dari rekan kerja tempat ia bekerja dulu. Di paket itu berisi barang-barang Sojin waktu ia bekerja. Di dalam sebuah buku terselip beberapa foto dirinya yang sedang bersama seorang pria yang sama sekali tidak diingatnya. Saat di dalam lift, Sojin bertemu seorang pria yang ternyata Sojin mengetahui bahwa pria itulah yang dia lihat akan melakukan hal jahat pada gadis remaja kemarin. Sojin mencoba memperingati lelaki itu, namun lelaki itu malah mencekik Sojin hingga Sojin terlempar keluar dari lift. Ji-hoon datang dan menolong Sojin. Di rumah, Sojin mengatakan pria di unit 706 mencoba membunuh gadis itu. Ji-hoon pun menenangkan Sojin dan memberikannya obat agar lebih tenang. Saat tengah malam, ia terbangun namun ia tidak melihat Ji-hoon. Lalu ia pun keluar dan berjalan ke lantai 7. Ketika sampai di sana, ia mendengar jeritan gadis itu di dalam rumahnya. Namun tidak lama kemudian, keluar seorang pria memakai topi dan membawa sebuah koper besar. Sojin bersembunyi dan tanpa sengaja pria itu menjatuhkan sebuah kalung yang berliontin daun. Keesokannya, Sojin bertanya kepada Ji-hoon kemana ia semalam. Namun Ji-hoon berkata bahwa ia tidur di sampingnya. Hal itu membuat Sojin semakin curiga kepada Ji-hoon. Ia pun kembali menemui rekan kerjanya. Rekan kerjanya pun bertanya apakah suaminya memukulnya lagi. Dan temannya berkata bahwa 1 bulan sebelum Sojin berhenti kerja, Sojin sempat memberitahunya bahwa ia akan bercerai. Lalu Sojin pun bertanya apakah dulu ia tertarik kepada lelaki lain. Rekan kerjanya berkata bahwa ia tidak mengetahui akan hal itu. Sojin pun akhirnya pulang ke rumah dan membongkar barang-barang Ji-hoon untuk mencari tahu siapa Ji-hoon sebenarnya. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah kalung di jaket Ji-hoon. Kalung itu percis seperti apa yang dia lihat malam itu. Kemudian Sojin pun melaporkan kepada polisi bahwa ia melihat ada seorang pria membunuh seseorang di unit 706 dan ia tahu siapa pelakunya. Saat Sojin akan memperlihatkan kalung itu, tiba-tiba Ji-hoon datang dan dengan spontan Sojin berkata bahwa pelakunya adalah Ji-hoon. Ji-hoon pun mengelak, namun polisi pun bertanya kenapa Ji-hoon bisa tahu bahwa Sojin sedang ada di kantor polisi. Namun Ji-hoon berkata ia telah memasang aplikasi pelacakan karena khawatir terhadap Sojin. Untuk menghilangkan kecurigaan, akhirnya mereka pun pergi ke lokasi. Namun mereka tidak menemukan apa-apa dan unit 706 sudah lama kosong. Developernya mengatakan unit 706 belum terjual dan belum ada yang menghuninya. Dengan penuh kekecewaan, Sojin pun pulang ke rumahnya. Dan seperti biasa, Ji-hoon kembali menyodorkan obat untuk Sojin. Saat tahu Ji-hoon sedang pergi, Sojin pun keluar dari apartemennya. Di dalam lift, ia bertemu dengan seorang pria yang nampak tidak asing. Lalu Sojin pun mengikutinya. Ia pun melihat pria itu sedang berdebat dengan seorang rentenir. Pria itu mengenal Sojin dan membawanya masuk ke apartemennya. Di dalam apartemen tersebut, nampak pria itu sedang mencari sebuah stempel. Dan di saat itu, Sojin melihat akan ada seseorang yang akan membunuhnya. Lalu, ia pun melarang pria tersebut untuk pergi. Namun, pria itu tidak menggubrisnya dan ia pun pergi. Kemudian, Sojin melihat ada beberapa surat yang tertuju kepada dirinya dan Ji-hoon. Ia juga melihat sebuah foto pernikahan dirinya dengan pria tersebut. Hal itu membuat Sojin semakin kebingungan. Kemudian, Sojin bergegas menyusul pria tersebut ke sebuah gedung kosong. Di sana, ia juga menelpon polisi agar ke lokasi, karena ia merasa akan ada yang akan terbunuh. Di dalam bangunan itu, Sojin melihat Ji-hoon sedang menyeret mayat pria itu. Karena ketahuan Ji-hoon, Sojin lari dan bersembunyi. Lalu Ji-hoon pun berusaha mencari Sojin. Namun saat Sojin keluar, Ji-hoon pun muncul. Kemudian Sojin bertanya kenapa ia membunuhnya. Sojin sudah mengetahui bahwa pria yang meninggal tersebut adalah Ji-hoon asli suaminya. Ji-hoon palsu berusaha meyakinkan Sojin untuk percaya kepadanya. Tak lama setelah itu polisi pun datang dan Ji-hoon palsu pun diamankan. Lalu Sojin membawa polisi tersebut untuk melihat mayat Ji-hoon asli. Namun lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Kemudian saat Ji-hoon palsu ingin membawa pulang Sojin, polisi menghentikannya. Polisi tahu bahwa Ji-hoon palsu itu adalah Kim Sun-woo.
Kemudian polisi itu berkata ia akan membongkar batu yang ada di sana, dan betapa terkejutnya ia melihat ada sebuah tangan yang memakai jam tangan, dan jam tangan itu sama seperti yang dipakai suaminya di foto pengantin. Kim Sun-woo pun ditangkap dan dilakukan pemeriksaan. Di kantor polisi, Kim Sun-woo mengaku ia berdebat dengan Ji-hoon karena perusahaan bangkrut akibat perjudian yang dilakukan Ji-hoon, dan tanpa sengaja ia telah membunuhnya, dan ia berencana membunuh Sojin untuk mengambil asuransinya. Jadi ia menyamar sebagai suaminya Ji-hoon. Polisi memberikan sebuah kertas yang bertuliskan alamat rumah Sojin yang sebenarnya, dan ternyata Kim Sun-woo adalah kakak angkat Sojin. Pada keesokannya, Sojin bertemu dengan gadis kecil itu. Ia pun menyapa gadis kecil itu, dan ternyata gadis itu juga bernama Sojin, dan lelaki kecil itu bernama Kim Sun-woo. Dan seketika anak kecil itu pun menghilang. Kemudian ia mendatangi unit 706 yang ternyata gadis remaja yang ia temui juga bernama Kim So-jun. Ternyata yang ia pikir selama ini ia bisa melihat masa depan itu salah. Itu hanyalah halusinasi masa lalu Sojin. Di dalam rumah itu, Sojin melihat dirinya yang sedang mengukir kalung berliontin daun. Ia juga melihat dirinya yang hampir diperkosa oleh bapak angkatnya yang bernama Kim Tae-jun, yaitu ayahnya Kim Sun-woo. Lalu Kim Sun-woo datang menyelamatkannya. Namun tanpa sengaja ia telah menewaskan ayahnya dengan pukulannya. Kemudian Kim Sun-woo menyuruh Sojin untuk segera pergi, dan ia akan mengakui semua perbuatannya. Lalu Sun-woo membuang mayat ayahnya ke sebuah hutan dengan memasukkannya ke dalam sebuah koper. Sojin pun pergi ke rumahnya. Namun rumah itu terlihat sangat berantakan. Tak lama setelah itu, Ji-hoon juga datang ke rumah itu. Sojin yang sudah mengingat semuanya berusaha menghindar. Ia pun menghubungi polisi dan berkata bahwa Ji-hoon masih hidup. Kim Sun-woo yang mendengarnya langsung berusaha kabur dan pergi ke rumah Sojin. Di rumah itu, Ji-hoon menyerang Sojin dan memukul kakinya agar Sojin tidak bisa kabur, hingga Sojin pun pingsan. Saat Sojin tersadar, ia ingat bahwa ternyata mayat yang tersemen itu bukanlah Ji-hoon, melainkan rentenir yang ingin membunuh Sojin lalu mengambil uang asuransinya. Dengan begitu, hutang Ji-hoon akan lunas. Sebelumnya, rentenir itu merebut jam tangan Ji-hoon. Namun karena Ji-hoon tidak setuju untuk membunuh Sojin, lalu Ji-hoon pun membunuh rentenir itu dan menguburnya dengan cairan semen. Dan Sojin melihat semuanya. Ji-hoon yang sedang panik dan juga emosi terhadap Sojin, dia mengatakan apa yang dilakukannya hanya untuk Sojin, tapi membuatnya cemburu dengan kedekatan Sojin dengan kakak angkatnya Kim Sun-woo. Mereka pun berdebat dan Sojin pun mengambil sebuah besi lalu memukulkannya kepada Ji-hoon. Pukulan itu membuat kepala Ji-hoon berlumuran darah, dan lagi-lagi Kim Sun-woo muncul lalu mengambil alih semuanya. Namun, Sojin yang frustasi memilih melompat dari gedung itu untuk mengakhiri hidupnya. Dan di saat itu ternyata Ji-hoon tidak meninggal. Ia melihat betapa Sun-woo ingin menyelamatkan Sojin. Itu semua karena cinta. Kemudian, Ji-hoon pun membakar apartemen itu untuk membunuh Sojin. Namun, pada saat Ji-hoon akan keluar, ia dicegat oleh Sun-woo. Ji-hoon dengan cepat menusuk Kim Sun-woo dengan sebuah pisau. Tak lama setelah itu, polisi pun tiba dan bertemu Ji-hoon di tangga darurat, kemudian menangkapnya. Sedangkan Kim Sun-woo berusaha menyelamatkan Sojin yang terperangkap di dalamnya. Saat mereka akan keluar, api pun menyambar dan menewaskan Kim Sun-woo karena melindungi Sojin dari kobaran api. Di rumah sakit, polisi memberikan berkas Sun-woo dari kedutaan Kanada kepada Sojin, di mana terdapat rekaman kenapa Sun-woo ingin membawa Sojin ke Kanada. Itu semua adalah janji Sun-woo kepada Sojin waktu muda agar Sojin bisa memulai hidup baru di sana. Dan janji itu diingatkan oleh Sojin kepada Sun-woo kakaknya. Itulah alasannya kenapa Sun-woo sangat ingin membawa Sojin ke Kanada. Pada akhirnya, Sojin pun pergi ke tempat itu. Dan ternyata foto pernikahan yang ada di apartemen Sun-woo itu benar-benar asli. Namun pada saat itu posisi Sun-woo adalah menjadi wali Sojin di pernikahan Sojin dengan Ji-hoon. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Record. Semoga kalian suka ya. Nantikan cerita kita selanjutnya dan sampai jumpa.